لك الحمد يا ربي على نعمة الإسلام، ولك الحمد يا ربي على نعمة الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada subuh kali ini kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur setelah kita malam ini menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai Allah bangunkan kembali, kita diberikan kesempatan untuk sholat subuh berjamaah. Dan pada hari ini juga kita memiliki rutinitas yang mudah-mudahan ini akan terus berjalan sehingga kita bisa mengambil banyak faedah dari apa yang disampaikan pada kajian kali ini. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan apa yang sudah kita pernah bacakan pada subuh yang lalu. Tentunya kajian bersama saya satu hadis, di mana hadis ini adalah hadis yang panjang, yang ketika itu kita baru membahas satu atau setengahnya. Hadis ini adalah hadis yang ke-29 dari hadis Al-Ba'in. Insyaallah saya akan bacakan kembali dan kita akan mengambil faedah dari apa yang kita belum ambil faedahnya. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Mu'adz bin Jabal sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah, akhbiruni bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Hai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang satu amalan yang menyebabkan aku masuk surga. Ini yang kemarin saya sampaikan bahwa para sahabat ini sudah poin, tidak basa-basi bagaimana mereka ingin masuk surga dan ingin dijelaskan langsung caranya, mumpung masih ada Rasulullah. Wayuba'iduni anin-nar, dan menjauhkan aku dari neraka. Qala Rasulullah SAW bersabda, "Kalau sa'alta 'an 'azim, engkau bertanya sesuatu yang besar." Betul tentunya ya, namanya tadi surga dan neraka adalah perkara yang besar. Wa innahu, dan sesungguhnya ini la yasirun 'ala man yasarahu Allah 'alaihi. Ini mudah sekali, ini sungguh mudah. Tapi mudahnya ini bagi orang yang Allah mudahkan. Apa saja itu? Ternyata
Rasulullah SAW menjelaskan sebuah rukun Islam, di antaranya a'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah kepada Allah tanpa melakukan kesyirikan sedikit pun, tanpa melakukan atau memiliki kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala syai'an sedikit pun. Wa tuqimus shalah, engkau mendirikan salat, wa tu'ti zakat, dan engkau menunaikan zakat, wa tasum Ramadan, engkau juga berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjul bait, dan engkau juga berhaji di Baitullah. Dengan cara ini engkau bisa masuk surga dan terhindar dari neraka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda. Jadi setelah menjelaskan hal yang paling pokok, ya, yang besar, Rasulullah SAW bukan hanya ingin memberikan kamu sudah cukup yang wajib saja. Tidak. Ada adul ta'ala abwabil khair. Mau aku tunjukkan kepada sesuatu yang menyebabkan pintu-pintu kebaikan terbuka. Apa itu? As-sawmu junnah. Rasulullah, puasa itu perisai. Berarti tadi yang disebutkan di awal ada tasum Ramadan, itu puasa di bulan Ramadan adalah wajiban. Sedangkan as-sawmu junnah, puasa yang dimaksud ini adalah puasa sunnah. Bukan junnah itu perisai, kalau sunnah itu puasa yang di luar kewajiban. Wassalatu tutfi'ul khati'ata kama tutfi'ul ma'an nar. Juga bersedekah. Jadi namanya pintu kebaikan itu, pintu kebaikan ada dua. Pintu kebaikan untuk diri sendiri dan pintu kebaikan untuk orang lain. Untuk diri sendiri adalah dengan cara puasa. Maka dengan puasa, insya Allah segala macam penyakit, segala macam kebaikan, atau segala macam hal-hal yang berhubungan dengan tubuh kita ini akan menjadi baik. Makanya alhamdulillah di dalam Islam ini ada beberapa syariat puasa yang rutin, yang sunnah tapi rutin. Kita disyariatkan puasa wajibnya di bulan Ramadan. 1 bulan salah ya, 1 bulan yang 29 ataupun 30. Tapi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan juga di bulan-bulan setelahnya itu ada puasa insidental. Puasa yang dilakukan setahun sekali tapi banyak. Contohnya puasa Arafah. Jadi puasa setahun sekali itu hanya di bulan Dzulhijjah. Ketika para haji sedang wukuf di Arafah, kita puasa Arafah. Pahalanya luar biasa. Itu pahalanya akan menghapus dosa setahun sebelum dan setahun sesudah. Begitu juga ada puasa apa lagi? Puasa Tasu'ah Asyura. Puasa 2 hari, dan ini hanya dilakukan pada bulan Muharram. Namanya juga Tasu'ah Asyura. Tasu'ah itu 9, Asyura itu 10. Jadi puasa di tanggal 9 dan 10. Diberikan lagi pahalanya apa kebaikannya? Dihapuskan dosa yang sebelum 1 tahun sebelum. Masya Allah. Ada lagi puasa insidental lagi. Ya. Selain puasa yang setahun itu, ada lagi puasa yang
sebulannya, tiap bulannya ada. Contoh puasa Ayyamul Bid. Apa Ayyamul Bid itu artinya? Puasa hari di mana bulan sedang putih-putihnya. Ayyam artinya hari, Bid artinya putih. Artinya putih. Abyad. Jadi Ayyamul Bid artinya hari di mana bulan sedang putih-putihnya. Tapi dalam kondisi bulan purnama. Bulan purnama itu tanggal berapa? 14. Makanya disyariatkannya 3 hari itu apa? 13, 14, 15. Sebelum purnama, ketika purnama, dan setelah bulan purnama. 3 hari. 3 hari berturut-turut. Lebih hebat lagi, selain 3 hari berturut-turut, apa lagi? Ada puasa lagi, puasa sunnah lagi. Masih bisa, saya lebih kuat daripada sebulan sekali. Gampang 3 hari. Nanti saya pengen lebih bagus lagi gimana? Puasa Senin dan Kamis. Seminggu 2 kali. Berarti dalam sebulan berapa kali? Kurang lebih 8 kali. Nah, didobel-dobel kalau situ. Ya puasa Senin Kamis, ya puasa yang lebih misalkan. Boleh nggak? Boleh saja. Boleh saja. Tapi nanti malah dua niat. Oh, boleh saja. Niatnya ayo mungkin, niatnya Senin Kamis. Begitu juga kalau mau yang lebih hebat lagi, lebih baik lagi, lebih pasti bisa lebih dari 8 kali. Apa kata Rasulullah? Ya, puasa Saum Nabi Daud. Puasa Nabi Daud. Seperti apa puasa Nabi Daud? Sehari puasa, hari tidak. Hari puasa, hari tidak. Nah, itu sudah cukup kata Rasul. Sebaik-baiknya kebaikan dalam puasa selain di bulan Ramadan itu sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Dan aku haramkan puasa terus-terusan. Jadi di bulan selain bulan Ramadan itu kata Rasulullah tidak boleh berterus-terusan. Jadi boleh puasanya terus. Selain di bulan puasa itu nggak boleh ada puasa sebulan penuh, nggak boleh. Kalau mau ditambah-tambahin, ada puasa Daud juga masukin puasa Senin Kamis, juga masukin puasa Ayyamul Bid. Tapi di situ pasti ada jeda-jedanya. Ya. Seluruhnya dijalankan, Nabi Daudnya dijalankan, Senin Kamisnya dijalankan, terus apa lagi? Ayyamul Bidnya dijalankan bulan itu. Tapi ketika dijalankan semuanya pun pasti di situ akan ada reknya. Ya. Tapi kata orang, ingat jangan sampai kita itu beribadah selagi mudah masih giat-giatnya, tetapi dia tidak bisa istiqomah. Ya. Coba kita biasakan, mudah-mudahan apa yang menjadi kebiasaan puasa. Kalau misalkan Senin Kamis coba istiqomah terus sampai ya kita udah nggak merasa ini ada sebuah beban. Ya. Kalau mau puasa terus gitu. Ya. Kalau Rasulullah pernah dinasihati oleh kepada salah satu seorang sahabat. Karena sahabatnya, ya Rasul, saya bisa puasa Daud terus rupanya. Nah, kata Rasulullah, mudah-mudahan kau mendapatkan kebaikan dengan puasa tersebut. Tapi apa? Ketika beliau sudah usia lanjut, usia tua, dan Rasulullah sudah meninggal ketika itu, maka apa katanya? Ternyata, tidak apa yang dikatakan Rasulullah SAW, aku ini sudah tidak bisa mempertahankan lagi apa yang sudah aku rintis dari muda. Maksudnya apa?
nanti kalau sudah usianya lanjut, ternyata mereka tidak bisa atau kita tidak bisa menjalankan puasa Daud terus-terusan. Tapi boleh nggak? Boleh saja. Nah itu buat puasa junnah, puasa yang menjadi perisai. Puasa sedekah, dan sedekah itu adalah kebaikan untuk orang lain menerima, untuk orang lain. Jadi kalau puasa kebaikannya efeknya untuk kita, kalau sedekah untuk orang lain. Itu akibatnya apa? Tutfiul khati'ah. Kebaikan untuk kitanya adalah menghilangkan kesalahan-kesalahan, terampuni dosa-dosa kita. Hama yutfiul ma'un nar, sebagaimana air memadamkan api. Sholatul rajuli fi jawfil lail, dan yang paling utama, yang paling bagus adalah sholat seorang pada tengah malam. Maka apa? Sholat ini maksudnya sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang akan dan pasti menjadi sebuah kebaikan untuk kita, untuk orang lain, untuk keluarga dan sebagainya. Ini menjadi sebuah kebiasaan orang-orang saleh. Orang-orang saleh terdahulu tidaklah menjadi mereka kebiasaan orang terdahulu, orang saleh terdahulu tidaklah mereka melakukan kecuali pasti mereka melakukan sholat malam. Jadi jangan sampai kita mengklaim diri kita ingin seperti orang-orang terdahulu, seperti para sahabat Nabi, seperti orang-orang soleh terdahulu, para ulama terdahulu yang memang diakui kebaikannya jarang atau tidak pernah sholat malam. Sholat malam ini menjadi sebuah atau bahkan prioritas, ya. Selain tadi yang kewajiban. Jadi kewajiban dijalankan, pintu-pintu kebaikan dijalankan juga. Saumnya, sedekahnya, dan sholat malamnya. Sumatala saja berjumlah anil mawdhi'i. Ini adalah sebuah ayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang tentang sebuah kewajiban kepada Rasul, tetapi mereka disunahkan kepada kita. Kita itu diminta oleh Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat As-Sajdah disebutkan, kata dia, "Fajruhum 'anil madadi yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun." Lalu mereka jauh dari tempat tidurnya. Anil madadi, tempat tidur, yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa tamak, penuh rasa harap, takut, watoma, dan penuh rasa harap. Kami merasa menunjukkan, dan mereka menafkahkan atau menempatkan sebagian dari yang telah Allah rezekikan kepada mereka. Masya Allah. Ini adalah kebiasaan dan keutamaan orang saleh terdahulu yang biasa melakukan sholat malam. Selanjutnya, ini hadisnya yang kita akan bahas sekarang. Ala ukhbiruka bi rasul amri wa amudihi. Mau nggak aku tunjukkan tadi kata tentang apa itu rasul amri? Rasul amri itu adalah pokok dari segala perkara. Pokok dari segala perkara. Urusan kaum muslimin ada pokoknya, ada kepalanya. Rasul amri, pokok dari segala urusan, kepalanya urusan. Jadi
kita itu baik dan tidaknya itu tergantung urusan ini. Kata Rasulullah SAW apa? Wa amudihi, tiang-tiangnya, wajruwan fi sanami, dan atapnya atau ujungnya. Insya Allah. Jadi Rasul mau ngasih tahu, kalian itu sudah menjadi muslim, mau nggak aku kasih tahu apa fondasi seseorang muslim itu? Pokok dari kita menjadi seorang muslim itu melakukan amalan apa? Lalu tiangnya seperti apa? Dan atapnya atau ujungnya seperti apa? Insya Allah ini Rasul menjelaskan ini mengkiaskan kepada sebuah bangunan. Ketika bangunan ini kokoh, ya pasti ada fondasinya, ada tiangnya, ada atapnya. Maka kata Rasulullah SAW, qala Rasul amril Islam, yang namanya urusan paling pokok adalah urusan tentang Islam. Rasul hanya menyebutkan tentang Rasul amri al-Islam. Al-Islam maksudnya apa? Ketauhidan. Orang itu masuk Islam karena berdasarkan tauhid. Dia bersyahadat, dia masuk Islam, dia menjadi seorang muslim. Ini utama, ini pokoknya. Yang kedua, wa'amuduhu as-sholat, tiangnya adalah sholat. Makanya banyak para dai menyebutkan as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah yang agama, ini dalilnya. Ya, jangan dulu bicara tiang kalau fondasinya belum ada. Tiang mau tinggal di mana kalau fondasinya tidak ada? Ya, dan fondasi ini adalah tauhid, ini adalah akidah, yaitu menjadi seorang muslim, menjadi seorang yang beriman. Maka tiangnya adalah sholat, wajruwatu sanamihi al-jihad, dan ujung dari sebuah kebaikan, ujungnya, atapnya itu adalah jihad. So, jangan ilfil, jangan fobia terhadap istilah. Walaupun istilah ini sudah dijelek-jelekan oleh orang lain, oleh kaum liberal, oleh kaum orientalis, terutama orientalis barat. Ya, orang itu jangan sampai fobia terhadap istilah-istilah. Ya, ini juga istilah jihad di zaman dulu, di zaman sebelum kemerdekaan, bahkan di zaman kemerdekaan Republik Indonesia, namanya jihad digaungkan oleh para ulama, oleh para santri, oleh para orang-orang kaum muslimin ketika itu, dan mereka tidak fobia, tidak berjihad, karena dalam perjuangan. Tetapi hari ini istilah jihad menjadi sebuah kalimat, sebuah istilah yang seolah-olah mengerikan, dan ini menjadi cacat kaum muslimin. Waduh, kaum muslimin yang pengennya perang terus, ya, jihad itu jihad, perang, serang, apa lagi? Membunuh, membinasakan, pokoknya itu ngeri pokoknya jihad. Padahal al-jihad, kata para ulama ada dua, al-jihad, jihadul syar'i atau jihadul ad-difa'. Jihad itu ada dua, jihad syar'i dan jihad perang. Memang perang ada, tapi tidak jadi sebuah tujuan. Namanya atap itu ujungnya itu tidak jadi tujuan harus pokoknya semua harus jihad perang, tidak. Ya, kalau jihad dengan jihad syar'i sudah bisa menaklukkan, cukup. Ya, seperti kota Mekah
penaklukannya tidak dengan perang. Ketika waktu Mekah, makanya disebutnya Fathu Mekah, disebutnya penaklukan kota Mekah, tapi nggak ada perang. Kenapa? Ya mereka sudah nyerah. Kalaupun mereka perang pasti menang. Kaum musyrikinnya ketika itu sudah kalah, sudah nggak bisa bertahan lagi. Ya, nggak ada perlawanan lagi. Karena apa? Karena dakwahnya sudah masuk, kaum muslimin sudah berdakwah di sana. Nah inilah jihad syar'i. Jihad syar'i ini adalah berdakwah dengan ilmu syar'i. Ini kita ini lagi jihad, lagi berjihad, menghilangkan kebodohan, terus juga mendapatkan nasihat. Ini sedang berjihad, dan terutama jihad yang utama untuk diri kita adalah jihadun nafsi, jihad untuk mengalahkan hawa nafsu kita. Dan inilah Islam. Ini tidak sedikit-sedikit jihad dalam artian perang. Nanti pun perang ada caranya, ada koridornya, ada tekniknya, ada siasat, ya, ada taktik halnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kembali, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Mau nggak aku tunjukkan, ya, dari dari sesuatu yang bisa menjaga dari semua, ya. Gimana kita dikabuli? Itu semua maksudnya apa? Dari tadi kan sudah dijelaskan tentang rukun Islam, dijelaskan juga tentang abwaabul khair, dijelaskan juga tentang rukun amri, tentang sebuah bangunan. Kalau kita mau jadi seorang muslim yang benar-benar kokoh seperti bangunan, maka sudah jelaskan. Tapi dalam Rasulullah enggak, kita ditujukan sesuatu yang bisa menjaga itu semua. Apa kata Rasulullah SAW? Aku alaika hada. Dilunjuk. Aku alaika hada. Allah menjaga ini. Jaga apa ya? Ini apa ya? Nggak ada. Aku alaika hada. Allah menjaga ini. Oh ya Rasulullah, kalau fa'akhadha bilisani, makanya Rasulullah langsung ini. Ingat ya, sambil lidahnya dijulurkan. Ingat ini. Oh jaga lidah, jaga mulut, jaga bibir. Aku alaika hada. Berarti hati-hati. Kita itu masuk Islam, menjaga keislaman, menjalankan keislaman, itu bisa tumbang hanya sekedar membiarkan lisan kita berbicara yang jelek. Sampai seperti itu. Semua bisa dijaga dengan menjaga ini. Menjaga apa? Jaga lisan. Fakultu ya Nabi Allah. Maka aku mengatakan, Mu'adz bin Jabal bertanya lagi, ya Rasulullah, wa inna lamu'akhaduna biman takallamu bi. Apakah kami ya Rasul akan disiksa? Lamu'akhaduna akan disiksa biman takallamu bi, dengan apa yang kami katakan saja. Kali kan kita sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, sudah sedekah, sudah melakukan kebaikan. Cuma ngomong gitu doang, cuma ngomongin orang. Memang disiksa dengan hal itu, kata Mu'adz. Maka kata Nabi, akhirat kata aku muka. Mudah-mudahan ibu kamu meninggalkan. Maksudnya hati-hati kamu bicara. Maksudnya jangan sampai kamu bicara kamu itu membuat ibumu mengusir kamu. Nah, itu peringatan kecil ya, peringatan
yang biasa Rasulullah sampaikan. Wa hal yaqudun nasa bin nari ala wujuhihim. Banyak orang yang tersungkur wajah-wajahnya di dalam neraka, atau qala ala manakirihim, atau tersungkur di dasar neraka, illa hasaidu al-sinatihim, melainkan karena hasil perbuatan apa yang mereka katakan dari lisan mereka. Masya Allah. Rawal Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Subhanallah, ini hadis hasan sahih. Ini menunjukkan kepada kita bahwa hati-hati dengan lisan, hati-hati dengan omongan kita. Mudah sekali kita itu bahasanya indah keyakinan, indah agama, indah atau berbuat kebaikan menjadi baik, menjadi pahala, menjadi tidak berpahala, itu hanya dengan lisan. Ya Allah, ya. Menghalalkan yang halal hanya dengan lisan. Contohnya apa? Menghalalkan yang haram, menikah. Menikah menghalalkan yang haram bukan? Iya. Kita itu dengan perempuan, dengan seorang menikah menghalalkan yang haram bukan? Iya. Kita itu dengan perempuan, dengan seorang perempuan haram hukumnya. Boro-boro mau seperti berhubungan suami istri. Ya, bahasanya memegang perempuan yang orang lain saja kita diancam dosa besar. Ini haram. Perempuan orang lain maksudnya ajnabiyah, ya, itu tidak boleh. Arti tahu nggak? Hanya dengan salaman, akad, terima, gitu doang. Halal semua. Mau diapain boleh, ya, maunya diapain itu hal yang baik. Itu sebuah lisan, bisa mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Itu lisan. Kita bicara jadi kebaikan, kita bicara jadi pahala, tapi kita diam juga. Lisan ini sebuah bentuk akad. Akad kita dengan Allah, akad kita dengan manusia. Ini lisan. Maka hati-hati kita dengan lisan ini. Oleh karena itu, lisan ini yang menjadi sebuah patokan kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan mendapatkan hal-hal yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga diri kita dari berbagai macam hal-hal yang tidak baik. Jaga lisan, ternyata ya itulah, lisan ini kata orang tidak bertulang, maka jagalah baik-baik lisan ini, jangan sampai kita tergelincir. Ya, orang menjadi musuh karena lisan kita, orang juga menjadi saudara karena lisan kita, orang juga menjadi tidak peduli, tidak ini dan sebagainya karena lisan kita. Maka gunanya bu, hari goreng bu basah, ya. Kita memang betul basa-basi, ya, bicara. Ketika kita bermusuhan karena perilaku mungkin apapun itu, tetapi kita dengan baik-baik, kita ngomong baik-baik, kita jelaskan baik-baik, nah, permusuhan menjadi tidak menjadi musuh lagi. Kita jelaskan apapun bisa disampaikan dengan lisan kita. Ya, itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khususnya bagi yang menyampaikan umumnya bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali ada yang
akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan